Anak-anak yang terkasih, di sebelah saya ada 10 budaya malu siswa. Ini adalah salah satu budaya di sekolah kita. Apa saja? Kita akan saksikan untuk materi selanjutnya yang berhubungan dengan budaya sekolah kita, yaitu tata tertib dan budaya sekolah. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Bertemu dengan saya, Christian Yuliadi. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan di SMP Kristen 2 Salatiga. Hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi tata tertib dan juga budaya sekolah di SMP Kristen 2. Selamat memperhatikan. Baik, kita akan mengawali materi kita tentang tata tertib dan juga budaya sekolah di SMP Kristen 2 Salatiga. Di awal ini saya ingin mencuplik satu ayat dari Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi di SMP Kristen 2 Salatiga, Bapak Ibu guru ini adalah orang tua kalian. Kami adalah ayah dan juga ibu kalian. Apa wujud dari didikan yang kami berikan kepada siswa? Salah satunya tertuang dalam tata tertib siswa. Tata tertib siswa ini dibuat untuk kepentingan siswa, kenyamanan lingkungan sekolah, dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Diberlakukan di sekolah dan dari sekolah untuk siswa. Ada 4 budaya positif yang dikembangkan di SMP Kristen 2 Salatiga ya. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kesantunan. Nah, apa saja wujud dari kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan santun ini dalam kegiatan sehari-hari di dunia pembelajaran? Ada banyak sekali ya. Contohnya dalam kedisiplinan, misalnya tepat waktu untuk datang dan pulang sekolah ya. Pastinya ini kalau sudah masuk ya. Kalau belum berarti apa? Berarti tepat waktu dalam mengikuti setiap pembelajaran online. Nah, begitu juga tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Begitu juga dalam masalah administrasi sekolah, juga katanya juga bisa tepat waktu. Tanggung jawab ini juga sangat penting. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, jadi benar-benar mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar untuk belajar juga mengikuti pembelajarannya dengan sungguh-sungguh. Kejujuran, kesantunan ini juga sangat perlu untuk dilakukan ya, dan ini wajib malahan ya, khususnya dalam bersikap dan berucap. Selain keempat hal di atas, di Kristus juga mengembangkan budaya untuk 5S. Yang pertama adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain budaya 5S tadi, di Kristus juga dikembangkan 10 budaya malu siswa. Yang pertama, malu bila datang terlambat. Yang kedua, malu bila tidak berpakaian rapi. Yang ketiga, malu bila membuang sampah secara sembarangan. Keempat, malu bila tidak memiliki sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Yang kelima, malu bila tidak mengerjakan tugas. Yang keenam, malu bila tidak masuk sekolah tanpa alasan. Yang ketujuh, malu bila tidak naik kelas. 8, malu bila tidak berprestasi. Dan yang ke-9, malu bila tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, malu bila nilainya di bawah KKM. Jadi itu adalah beberapa budaya yang dikembangkan di SMP Kristen 2 Salatiga. Baik, untuk tata tertib SMP Kristen 2, aturan umumnya ada 4 hal. Yang pertama adalah pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, taat dan mematuhi otoritas. Otoritas itu adalah pimpinan yang lebih tinggi posisinya dari kita. Misalnya kalian sebagai murid berarti otoritas tertinggi adalah di kepala sekolah. Tapi selain kepala sekolah juga ada yang harus kalian hormati. Siapa itu? Yaitu wali kelas. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, bahkan juga pekarya, anggota TU, begitu juga dengan petugas perpustakaan. Jadi kita harus menghormati semua. Selanjutnya adalah menjaga, memelihara, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Jadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan juga untuk menjaga nama baik sekolah. Baik, kita akan lanjut di aturan-aturan khusus. Yang pertama tentang seragam. Untuk seragam, hari Senin dan Selasa seragamnya adalah OSIS,
dengan bersepatu hitam dan kaos kaki dengan logo SMP Kristen 2 yang menutupi mata kaki. Wajib mengenakan ikat pinggang hitam, dasi, dan juga topi saat upacara. Jadi topi hanya dipakai saat kegiatan upacara. Itu untuk hari Senin dan Selasa. Jadi ingat, Senin dan Selasa adalah memakai seragam OSIS. Selanjutnya untuk hari Rabu dan Kamis, seragamnya adalah seragam identitas. Kotak-kotak biru krem, ya, dengan dasi, sepatu, dan kaos kaki bebas. Jadi khusus untuk Rabu dan Kamis, sepatu dan kaos kakinya bebas. Kita akan masuk ke hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu seragamnya agak spesial. Kita harus memperhatikan kegiatan apa yang ada di hari Jumat. Jadi yang pertama, Jumat Inspirasi. Itu seragamnya adalah seragam pramuka lengkap dengan kaos kaki dan sepatu hitam. Sementara untuk Jumat Bersih dan Sehat, memakai kaos berkerah bawahan OSIS atau seragam olahraga. Jadi kaos berkerahnya bebas, namun bawahannya celana OSIS atau seragam olahraga. Namun saat kegiatan tes, jadi kita memakai seragam pramuka. Jadi untuk lebih jelasnya kita perlu melihat kegiatan apa saja yang dilakukan di Kristiusa pada hari Jumat. Di minggu pertama kegiatannya adalah Jumat Sehat, biasanya diisi dengan senam. Sementara di minggu kedua kegiatannya adalah Jumat Inspirasi. Minggu ketiga Jumat Bersih, minggu keempat Jumat Inspirasi, dan minggu kelima adalah Jumat Sehat. Biar kita memiliki pandangan yang sama tentang kegiatan hari Jumat, mari kita perhatikan gambar berikut. Jadi kita lihat bulan Januari ini, pada tanggal 4, ini hari Jumat, ini kita anggap sebagai minggu yang pertama. Sementara tanggal 11 ini minggu kedua, 18 itu minggu ketiga, 25 ini minggu keempat. Kita sepakati saja seperti itu ya. Jadi setiap minggu yang awal yang ada di kalender ini kita anggap sebagai minggu pertama. Karena ada yang berpatokan misalnya ini di bulan Februari, tanggal 1 ini masih ikut minggu kelimanya bulan Januari. Tapi di Kristiusa biar tidak bingung, kita sepakat aja ini kita anggap sebagai minggu pertama. Jadi kegiatan misalnya 1 Februari ini di Kristiusa adalah kegiatan Jumat Sehat, karena itu kita anggap sebagai minggu pertama. Itu juga tanggal 8 ini minggu kedua, jadi kita anggap sebagai kegiatan Jumat Inspirasi. Baik, kita akan melanjutkan. Nah, ini ada contoh pemakaian seragam pramuka. Nah, kita akan memperhatikan contoh pemakaian seragam pramuka putri. Nah, untuk topi seperti dua gambar ini, bisa memakai yang warna kuning atau yang terbaru. Silakan pilih, dua-duanya diperbolehkan. Untuk baju dan celana ini jadi untuk yang terbaru, untuk perempuan memakai model celana, stang leher jangan lupa, dan mohon memberikan jarak ya antara Salatiga dan Jawa Tengah, karena untuk memberikan gugus depan. Nah, untuk gugus depan ini akan diberikan pihak sekolah. Biasanya kami akan memberikan setelah tema, namun melihat situasi pandemi corona saat ini, kami akan pikirkan kapan waktu yang tepat untuk bisa memberikan nomor gugus depan ini ke siswa, seperti itu. Dan jangan lupa saat memakai seragam pramuka, sepatu dan kaos kaki harus hitam. Untuk laki-laki kurang lebih hampir sama. Perhatikan pemasangan Salatiga dan Jawa Tengah ya, yang terlalu mepet, yang nanti bisa memasang untuk nomor gugus depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir untuk hari Sabtu, seragam hari Sabtu adalah batik YPE. Kalian bisa lihat gambar yang tengah ini ya. Untuk atasan batik YPE, sementara untuk bawahnya adalah OSIS, sepatu dan kaos kaki bebas. Jadi di Kristiusa ini boleh memakai sepatu dan kaos kaki bebas untuk 1 hari Rabu, 2 hari Kamis, ketiga hari Jumat. Perhatikan tuh Jumat Bersih dan Jumat Sehat. Dan yang terakhir adalah hari Sabtu. Itu silakan memakai sepatu dan kaos kaki bebas. Baik, kita akan melihat ketentuan dari sekolah yang ada di SMP Kristen 2 ya. Jadi di SMP Kristen 2 Salatiga ini kita memakai 6 hari kerja. Jadi kita memiliki pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, untuk jadwalnya ini kita lihat dulu. Yang pertama, kalau jadwal yang biasa sebelum ada corona itu hari Senin dan Selasa itu jam 7 sampai jam 13.40.
Sementara hari Rabu sampai Kamis itu jam 7 sampai jam 1. Dan hari Jumat pukul 7 sampai 11.25. Sementara untuk hari Sabtu jam 7 sampai 10.45. Untuk pembelajaran daring agak sedikit berbeda. Jadi hari Senin itu jam 7 sampai 11.30. Sementara hari Selasa jam 7 sampai 12. Hari Rabu jam 7 sampai 11.30. Hari Kamis jam 7 sampai 11.30. Hari Jumat jam 7 sampai 10.15. Sementara hari Sabtu jam 7 sampai 9.45. Nah, itu ada sedikit perubahan ya, karena kita harus menyesuaikan waktu pembelajaran secara online. Jadi sebelum pembelajaran biasanya kalau di SMP Kelas 2 setiap hari itu kita awali dengan mendengarkan renungan dari TU yang membaca renungan. Kalau hari Senin itu Bapak Ibu Guru, sementara hari Selasa sampai dengan hari Jumat itu siswa. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Kita. Nah, khusus untuk hari Sabtu diadakan ibadah di lapangan ataupun di gereja. Selanjutnya untuk kegiatan pagi saat pembelajaran online ini kita akan membaca renungan, namun secara pribadi karena akan dikirim tiap pagi di grup WA kelas kalian masing-masing oleh Bapak Ibu wali kelas kalian, dan diharapkan untuk juga berdoa secara pribadi. Kita masuk ke perizinan. Jadi ini perizinan yang biasanya terjadi saat pembelajaran biasa ya. Jadi ada dua tipe izin ya. Yang pertama izin terprogram, artinya sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi jika akan melaksanakan ini, mohon memberikan surat izin kepada kepala sekolah dan diserahkan melalui guru BK atau wali kelasnya. Yang kedua, izin tidak terprogram, artinya yang mendadak sifatnya. Misalnya sakit atau ada acara keluarga yang tiba-tiba harus dilaksanakan. Nah, ini orang tua wajib memberitahukan ketidakhadiran siswa ke wali kelas. Jadi bisa WA dulu. Nanti setelah masuk bisa menyusulkan surat resmi ya, ditujukan kepada wali kelas. Nah, itu bisa memberikannya setelah masuk sekolah. Kalau sakit lebih dari 1 hari, mohon bisa mencantumkan surat dari dokter seperti itu. Ada 3 jenis kartu izin yang disediakan di sekolah. Apa saja? Nah, ini yang pertama adalah pink. Seperti ini, kalian bisa perhatikan. Jadi kartu izin ini diambil saat kalian terlambat masuk sekolah. Kalian harus mengisi kartu ini. Bisa diambil di ruang TU ataupun di kantor guru. Nah, kalian harus mengisi dua-duanya, bagian kiri dan kanan, lembar 1 dan lembar 2, nama kalian, kelas kalian, alamat kalian tiba di sekolah pukul berapa, dan alasan keterlambatannya kenapa. Nah, nanti bisa dimintakan tanda tangan ke guru piket. Kalian bisa lihat jadwal guru piket di jadwal pelajaran yang nanti akan kalian terima. Begitu juga di bagian kanan, kalian isi hal yang sama, dan di sini silahkan ditandatangani. Nah, nanti separuh bagian yang lembar kedua ini kalian bisa berikan ke saya atau letakkan di ruang saya yang ada di TU. Nah, sementara sisanya nanti silahkan dibawa ke kelas. Pulang sekolahnya kalian bawa kertas ini, minta tanda tangan kepada orang tua. Esok harinya bisa diberikan kepada ibu guru BK. Ya, itu prosedurnya ya. Kalau terlambat jadi harus ambil kartu warna pink. Sementara kalau kalian akan meninggalkan kelas, misalnya kalian pukul 10 harus periksa gigi misalnya. Nah, kalian pagi berangkat, terus sebelum meninggalkan silahkan mengisi surat izin meninggalkan sekolah. Ya, namun harus izin dulu kepada wali kelas. Seperti itu. Terus diisi sama nama, alamat, waktu keluar, dan alasannya. Dan sama diisi untuk guru piketnya siapa, dicari, dan juga tanda tangan di sebelah kanan. Silahkan membawa lembar 1 ini ke rumah, ditandatangani orang tua, dan esok diberikan kepada ibu guru BK. Kartu kuning, bukan dengan sepak bola ya ini. Kartu kuning ini dipakai kalau kalian memang ingin memakai jaket di kelas, misalnya karena sakit gitu. Kenapa harus ada aturan ini? Karena banyak sekali siswa memakai jaket
ternyata menyembunyikan mereka tidak memakai atribut seragam sekolah yang lengkap. Makanya kita harus menertibkan gitu. Kenapa memakai jaket? Jadi aturannya jelas, karena sakit gitu atau ada alergi misalnya, itu diperbolehkan. Jadi ambil surat ini diisi dan nanti yang satu ditinggal di kelas, pola dibawa ke rumah ditandatangani. Itu ya. Jadi ada 3 kartu yang bisa kalian manfaatkan. Selanjutnya, menjadi anggota OSIS itu adalah satu-satunya organisasi kesiswaan yang berada di SMP Kristen 2. Jadi kita tidak mendukung adanya geng-geng gitu ya. Jadi harus satu OSIS saja seperti itu. Karena otomatis kalau kalian menjadi siswa SMP Kristen 2, kalian menjadi anggota OSIS. Selanjutnya, kalau kalian memasuki ruang guru atau ruang-ruang tertentu di lingkungan sekolah harus dengan izin ya, jangan asal masuk saja. Begitu juga kalau masuk ruang guru jangan lupa permisi, karena kita membangun sikap untuk sopan santun. Dan juga jangan lupa berjabat tangan saat akan masuk pelajaran ya, biasanya berbaris dulu sebelumnya, dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu memberikan salam kepada bapak ibu guru. Namun di pandemi corona ini kan kita tidak boleh bersalaman terlebih dahulu ya. Tidak diperkenankan membawa handphone atau smartphone atau tablet tanpa izin khusus ke pihak sekolah. Izin itu bisa ke guru piket, guru BK, wali kelas ataupun kesiswaan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lagi tentang ini. Dan tidak membawa barang atau alat yang berbahaya dan melanggar hukum. Misalnya kartu permainan, VCD, buku komik, obat terlarang, minuman keras, rokok, senjata tajam atau sejenisnya. Ya, jadi itu semua dilarang. Kita akan membahas masalah pemakaian handphone atau tablet. Ya. Sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang membawa handphone, namun yang diizinkan adalah jika dalam PBM memang benar-benar digunakan. Nah, itu pun ada aturannya. Jadi kalau memang ada guru yang menghendaki anak-anak membawa handphone, guru tersebut akan menginfokan di grup guru. Jadi bapak ibu guru akan tahu, oh ternyata kelas ini membawa handphone. Nah, setelah itu pagi harinya saat sebelum PBM, ketua kelas mengambil box penyimpanan di TU dan dibawa ke kelas. Ya, kurang lebih tampilan boxnya seperti ini. Dan nanti seluruh handphone atau tablet disimpan di box. Dan ketua kelas mohon membawa kembali box ini ke TU untuk disimpan. Nah, saat jam pelajaran guru tersebut, silakan ketua kelas mengambil dan membagikan handphone kepada teman-temannya. Tapi ingat harus tertib ya. Nah, kalau sudah selesai ya dikembalikan lagi ke TU. Handphone yang dimasukkan ke dalam box. Terakhir 10 menit sebelum pembelajaran selesai, ketua kelas minta izin kepada guru yang mengajar untuk mengambil handphone. Ya, silakan ambil boxnya di TU dan handphonenya dibagikan ke teman-temannya dengan tertib. Kenapa kita memiliki aturan seperti ini? Biar tertib. Karena kalau tidak ada aturan seperti ini, ada anak yang membawa sendiri, nanti saat PBM yang seharusnya tidak memakai handphone malah memakai handphone sendiri, kan itu malah jadi masalah. Nah, kalian nanti akan mendapatkan buku tata tertib seperti ini. Nah, di dalam buku tata tertib ini isinya semua aturan yang ada di SMP Kristen 2 ada di sini ya, termasuk sanksinya. Kita akan coba melihat secara sekilas ya, karena cukup banyak ya. Jadi pelanggaran di SMP Kristen 2 Salatiga ini kita bagi menjadi beberapa klasifikasi ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling ringan. Kita lihat yang pertama, klasifikasi A dengan poin denda 50. Di pelanggaran apa saja? Yang pertama, memalsu tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru atau karyawan sekolah. Ini sangat tinggi sanksinya. Membawa minuman keras atau obat-obat terlarang, mengikuti atau menjadi anggota organisasi terlarang, berkelahi, nah ini perlu digarisbawahi, atau main hakim sendiri, merusak sarana atau prasarana sekolah, mencuri milik orang lain dengan sengaja, membawa atau menyebarkan selebaran yang menimbulkan kekerasan, membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan sekolah, mengubah, merusak, memalsukan rapor atau dokumen lain, melakukan tindik atau melubangi telinga dan atau memakai anting untuk siswa putra. Cowok-cowok nggak usah tindikan, nggak usah pakai anting, atau memakai anting di hidung, di lidah, pusar atau anggota tubuh lain bagi siswa putra maupun putri itu juga dilarang ya. Kalau ketahuan nanti ada poin dendanya 50.
Membawa dan atau memberikan petasan di lingkungan sekolah. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Memalsu surat izin tanda tangan orang tua atau wali, ini juga tidak boleh. Bertato, itu juga dilarang. Selanjutnya klasifikasi B dengan poin denda 25. Mencoret-coret tembok pintu, meja, kursi, dan peralatan lain yang tidak semestinya. Membawa atau menyimpan buku atau gambar, video porno, dan benda-benda sejenis. Nah, ini juga dilarang. Menentang, bersikap bermusuhan dengan bersikap tidak sopan kepada kepala sekolah, guru, atau karyawan. Menghasut atau memprovokasi yang dapat menimbulkan keresahan. Berbohong atau membuat pernyataan palsu. Membolos atau meninggalkan sekolah sebelum usai kegiatan sekolah tanpa izin. Dilarang ya. Selanjutnya tidak mengikuti upacara bendera tanpa izin. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah. Terbukti melakukan bullying. Membawa sepeda motor dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler ya. Ini sangat tidak diperbolehkan. Karena kalian belum punya SIM ya. Ingat aturannya yang tertib berlalu lintas tadi ya. Membawa handphone, smartphone, tablet tanpa izin khusus ke pihak sekolah, guru BK, BK, wali kelas atau kesiswaan. Jadi harus izin ya. Diizinkan kok kalau memang keperluannya jelas dan kalian meminta izin ya. Tuh. Celana putra melebihi lutut, rok putri di atas lutut. Ya. Mewarnai rambut selain warna hitam, itu poinnya 25 ya. Pilih 9 seterusnya. Selanjutnya klasifikasi C atau pelanggaran ringan. Mengganggu atau mengacau kelas lain, memasuki atau keluar kelas lewat jendela, mengenakan pakaian atau tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terlambat mengikuti upacara bendera, keluar kelas saat pergantian pelajaran tanpa izin, keluar kelas saat kegiatan pembelajaran tanpa izin, keluar dari lingkungan YPE tanpa izin sebelum kegiatan sekolah usai, termasuk waktu istirahat, berada di kantin, perpustakaan, multimedia atau KS pada saat waktu pergantian pelajaran atau kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa izin, terlambat datang ke sekolah. Ini terlambat dapat poin ya. Berbuat curang saat ulangan baik pemberi maupun penerima. Memasuki menggunakan kamar mandi WC guru atau karyawan ya. Siswa sudah ada sendiri, jadi jangan memakai kamar mandi guru atau karyawan. Memasuki atau menggunakan kamar mandi WC lawan jenis. Nah, ini juga tidak boleh. Tidak melaksanakan tugas piket kelas tanpa izin. Makan dan minum di dalam kelas saat pelajaran tanpa izin. Nah, yang terakhir klasifikasi pelanggaran paling ringan. Berhias atau memakai perhiasan atau aksesoris secara berlebihan, termasuk kutek kuku. Cewek-cewek tidak boleh kutek kukunya. Memakai jeli atau foam rambut secara berlebihan ya. Kalau wajar nggak masalah, tapi kalau yang berlebihan itu ya sampai dijabrik-jabrik rambutnya itu nggak boleh. Tidak memperhatikan panggilan pihak sekolah. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. Rambut gondrong bagi siswa laki-laki atau memotong rambut dengan gaya berlebihan, menambahkan garis di rambut, tengah tebal, pinggir tipis, pang atau mohak itu nggak boleh. Berdiri di kantin atau perpustakaan atau UKS tanpa izin, membuat gaduh dan atau mengganggu siswa lain di gereja atau pada waktu ibadah itu juga tidak diperkenankan. Nah, kalau kalian melanggar peraturan-peraturan di atas, kalian akan mendapat sanksi ya. Selain poin tadi, ada beberapa sanksi. Nah, kita mau lihat dulu sanksinya apa saja. Kalau poinnya kalian 5-10, kalian akan mendapat peringatan lisan. Nah, sementara 11-20 akan diperingatkan dan harus membawa surat pernyataan yang diketahui oleh wali kelas. 21-40 diperingatkan dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. 41-60 orang tua diundang ke sekolah untuk bertemu dengan pembina OSIS dan atau BK untuk mengadakan kegiatan pembinaan. Untuk selanjutnya 61-75 diserahkan kepada orang tua selama 1 hari dan dapat masuk kembali bersama orang tua dengan sepengetahuan kepala sekolah. Jadi ini mendapatkan skor selama 1 hari. Sementara poin 76-99 diserahkan kepada orang tua selama 1 minggu dan dapat masuk kembali dengan diantar orang tua. Dan yang terakhir ini yang tidak diharapkan, kalau lebih dari 100, lebih dari atau sama dari 100 dikembalikan ke orang tua. Jadi mohon anak-anak bisa memperhatikan ya, jadi harus bersikap yang baik. Nah, selain sanksi poin untuk pelanggaran di kisah ini juga ada poin positif ya, khususnya untuk perbaikan sikap atau perilaku. Misalnya kalian sudah
mendapat poin banyak seperti itu, tapi kalian ingin berubah sikap, nanti ada poin positifnya. Nah, ini akan mengurangi poin yang telah kalian dapatkan. Ini bisa didapatkan dari perubahan perilaku ataupun juga prestasi yang kalian dapatkan. Tapi jangan diartikan, wah kalau gitu saya tak melanggar, setelah itu saya memperbaiki diri, ya jangan seperti itu. Ada juga mungkin pelanggaran-pelanggaran yang belum masuk di dalam tata tertib itu akan dikenakan poin atau bahkan juga bisa dikembalikan ke orang tua ya. Kita harus melihat jenis pelanggarannya. Ini akan didiskusikan dari pihak siswaan, BK, wali kelas dan juga kepala sekolah. Ya, khususnya pelanggaran yang berhubungan dengan tindak kejahatan atau tindakan asusila itu poinnya tinggi sekali, bahkan bisa dikembalikan ke orang tua. Ya. Nah, selain diberikan poin kalau kalian melakukan pelanggaran, itu juga bisa diberikan tugas tambahan, misalnya membuat resensi, membersihkan lingkungan sekolah, atau tugas lain yang mendidik pastinya. Ya, jadi kalau melanggar ya selain poin, boleh kalian akan diberikan tugas tambahan lain. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar kalian bisa introspeksi diri. Misalnya yang terlambat, selain diberikan poin pelanggaran juga diminta misalnya membuat ringkasan atau diminta membersihkan ruangan tertentu ya. Artinya apa? Biar kalian tidak terlambat lagi. Karena kalau terlambat ada konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, selanjutnya kalau ada masalah bagaimana? Kalau kalian ada masalah, yang pertama kalian bisa menghubungi ke wali kelas kalian untuk mendiskusikan masalah kalian. Kalau itu sudah selesai, berarti cukup di situ saja ya. Tapi kalau kalian perlu berbicara lebih lanjut, kalian bisa menghubungi ke BK, ke Ibu Utami. Nah, kalau kalian masih merasa kurang atau memang ingin berdiskusi lebih lagi, bisa menghubungi saya sebagai kesiswaan. Nah, kalau memang masalahnya belum selesai, kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang kalau dalam namanya kehidupan, kita pasti akan menghadapi masalah ya. Kita harus cari penyelesaiannya dengan baik. Ekstrakurikuler kalau biasanya ini kita ada beberapa yang bisa diikuti ya. Ada band, batik, BCP Inggris, IPA, IPS dan matematika, bola basket, bulu tangkis, CAC, drum band, edugame, fotografi, futsal, kir, paduan suara, pramuka, taekwondo, dan juga robotika. Nah, namun kalau dalam masa pandemi corona ini kita akan menyesuaikan ya. Ada beberapa ekstrakurikuler yang nanti bisa dilakukan secara online. Kita akan infokan dan sekaligus nanti kita juga akan kirimkan untuk form pendaftarannya. Jadi nanti kita lakukan secara online terlebih dahulu ya, mengingat pandemi corona ini. Dan mungkin tidak semua bisa dilaksanakan. Kita sesuaikan aja yang bisa dilaksanakan. Nah, anak-anak semua, demikian sedikit penjelasan tentang tata tertib SMP Kristen 2. Jadi nanti kalian akan mendapatkan satu persatu bersamaan dengan pembagian buku dari sekolah yang akan diambil orang tua. Nanti silakan dipelajari satu persatu aturan dan tata tertib yang ada. Seperti itu ya. SMP Kristen 2 ini memiliki paling tidak 3 sarana komunikasi ya, secara online. Yang pertama pasti Instagram Krisdusa, begitu follow, silakan di follow Krisdusa JHS. Di situ kegiatan Krisdusa, begitu juga info-info semuanya di post di situ. Atau juga bisa bergabung di grup Facebook SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, yang terakhir pasti di channel YouTube-nya SMP Kristen 2. Nah, ini alamatnya SMP Kristen 2 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 111B Salatiga. Kode pos 50742, sementara nomor teleponnya 314 183. Atau email smpkristen2ebenezer@sltg@gmail.com. Sementara websitenya adalah smpkr2ebenezer.sch.id. Silahkan dilihat dan bisa berbagi komentar di sana. Pesan terakhir, harapan saya adalah anak-anak juga bisa memanfaatkan internet dengan positif. Apalagi saat kegiatan belajar online ini, anak-anak akan sering bersinggungan dengan gadget ya. Jadi mohon bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, itu sedikit yang bisa saya sampaikan.
nanti di lain kesempatan kita bisa sambung lagi, kita bisa diskusi lagi, sehingga harapan kami kalian bersekolah di SMP Kristen 2 Salatiga selama kurang lebih 3 tahun ini dapat menjadi siswa-siswi yang baik, tidak hanya secara pengetahuan tapi juga sikapnya. Kristusa istimewa.